Oke, selamat pagi menjelang siang buat anak-anak ibu semua. Senang bertemu kembali dengan Ibu Leni di sini dalam pelajaran biologi. Nah, 3 minggu berturut-turut kita sudah membahas tentang virus. Ibu harap kamu semua sudah memahami tentang ciri-ciri virus, reproduksi virus, dan peranan virus. Hari ini kita akan memulai materi pelajaran kita yang baru, yaitu tentang bakteri. Nah, pada hari ini kita khusus mempelajari perbedaan eukariota dan prokariota dan struktur dan fungsi bakteri. Nah, setelah kita belajar hari ini, maka ibu mengharapkan kamu dapat menunjukkan ciri-ciri struktur dan replikasi Archaebacteria dan Eubacteria atau yang disebut dengan bakteri. Menjelaskan pengertian bakteri, dapat membedakan Archaebacteria dan Eubacteria. Kamu juga harus dapat memberikan contoh organisme yang termasuk ke dalam Archaebacteria dan Eubacteria, dan dapat menjelaskan jenis-jenis bakteri. Oke, kita akan memulai yang pertama, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria merupakan bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan serta hidup di tempat yang memiliki kondisi ekstrim. Archaebacteria memiliki kondisi fisik yang tahan terhadap antibiotik. Archaebacteria digolongkan berdasarkan tempat tinggalnya dibagi 3. Bakteri metanogen, yaitu dia yang tahan hidup di metana. Bakteri halofil, yaitu yang tahan hidup di daerah yang berkadar garam tinggi. Bakteri termofil, bakteri yang dapat hidup di daerah yang bersuhu tinggi. Nah, metanogen. Ciri-ciri metanogen yang pertama, metabolisme energi gasnya membentuk gas metana, yaitu CH4, dengan cara mereduksi karbon dioksida. Yang kedua, bersifat anaerobik dan kemosintetik. Yang ketiga, memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. Yang keempat, tumbuh baik pada suhu 90 derajat Celcius dan akan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Nah, perhatikan contoh metanogen. Ada namanya Lachnocipra multipara, Ruminococcus albus, Suchomonas amylolyticia. Nah, hidupnya metanogen ini biasanya hidupnya di rawa atau di lumpur. Nah, ini contoh gambarnya, nak. Ya. Nah, itu ciri-ciri dan contoh metanogen. Yang kedua yaitu halofil. Halofilik. Halo itu artinya garam. Ya. Jadi halofil ciri-cirinya bersifat heterotrop. Artinya heterotrop, dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, energi didapat dengan melakukan respirasi aerobik dan berfotosintesis. Yang ketiga, koloni halofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Nah, hidupnya di lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya di laut mati. Nah, contoh bakteri halofil yaitu Halobacterium. Paham sampai situ ya, nak ya? Iya, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu termofil ekstrim. Termo itu artinya suhu, ya. Nah, jadi ciri-ciri termofil,
Hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan bersifat asam. Hidup dengan mengoksidasi sulfur. Hidup pada suhu 45 sampai 110 derajat Celcius dan pH-nya 1 sampai 2. Ingat, pH itu dibagi 3. Asam, netral, basa. Asam itu apabila pH-nya di bawah 7. Kalau netral 7. Kalau basa di atas 7. Nah, itu dipelajari dalam kimia, kamu harus ingat. Nah, contoh bakteri yang termasuk ke dalam termofil adalah sulfolubus. Di mana bakteri sulfolubus ini hidup di mata air sulfur yang ada di Yellowstone National Park. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apa peranan Archaebacteria bagi kehidupan manusia? Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH yang tinggi. Yang kedua, dapat mengubah pati jagung menjadi dextrin atau disebut sejenis karbohidrat. Yang ketiga, mengatasi pencemaran akibat adanya tumpahan minyak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Archaebacteria, sudah selesai. Sekarang ke Eubacteria, yaitu bakteri yang dikenal sekarang. Nah, bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium yang artinya jamak. Jadi bakteri adalah sekelompok organisme yang memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil sehingga disebut mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Setelah abad ke-19 ditemukanlah mikroskop. Nah, ilmu tentang mikroskop terutama tentang bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, ciri-ciri daripada eubakteri atau bakteri berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Tubuhnya berupa sel yang memiliki dinding sel, plasma, inti, dan organel sel. Dinding selnya tersusun atas asam amino dan gula yang disebut dengan peptidoglikan. Tidak memiliki klorofil, dapat hidup di mana-mana sehingga disebut dengan kosmopolit. Dapat dikulturkan. Jika lingkungannya buruk, dapat membentuk endospora. Nah, perhatikan di sini gambar struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama dinding sel, yang kedua bagian internal yang mengandung sitoplasma, mesosom, ribosom, dan nukleoid yang disebut dengan DNA, serta granula. Bagian eksternal atau bagian luar disebut dengan kapsul, flagela, dan pili. Nah, ini gambarnya. Nah, lihat itu kapsul itu pada bagian luar kan. Nah, dinding sel lapisan yang kedua. Lalu bagian dalam terdiri dari sitoplasma, ribosom, nukleoid atau DNA. Ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama dinding sel. Dinding sel bakteri sangat tipis dan elastis, terbentuk dari peptidoglikan yang merupakan polimer unik yang hanya dimiliki oleh golongan bakteri. Fungsi dinding sel memberi bentuk sel, memberi perlindungan dari lingkungan luar, dan mengatur pertukaran zat-zat dari dan ke dalam sel. Bakteri gram positif memiliki dinding sel relatif tebal. Sedangkan bakteri gram negatif, dinding sel berupa lapisan yang tipis. Bagian internal atau bagian dalam tubuh bakteri terdiri atas sitoplasma yang mengandung butiran protein
glikogen, lemak, dan organel sel, serta asam nukleat. Fungsi sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Ribosom yang tersusun atas senyawa protein dan RNA. Ribosom ini memiliki fungsi dalam sintesis protein. Dalam sel bakteri jumlah ribosom mencapai ribuan. DNA berupa asam deoksiribonukleat berguna menentukan sifat-sifat dari sel tersebut. DNA dalam bakteri terbagi menjadi dua, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom. Granula berfungsi untuk menyimpan cadangan-cadangan makanan atau senyawa lain yang dihasilkan oleh bakteri. Mesosom merupakan penonjolan membran plasma yang mengarah ke dalam sitoplasma. Fungsinya menghasilkan energi serta membentuk dinding sel pada pembelahan sel. Nah, yang ketiga yaitu bagian luar atau bagian eksternal. Ada tadi namanya flagella. Flagella ini digunakan sebagai alat gerak. Struktur utamanya adalah protein yang disebut dengan flagellin. Bersifat fleksibel, ukurannya berdiameter 10 sampai 15 mm dengan panjang 10 sampai 20 mm. Nah, berdasarkan tempatnya dan jumlahnya, ya, jumlah flagelnya ini anak ya, sama letaknya, maka bakteri dibagi menjadi 5. Ya, 5. Perhatikan, yang pertama atrik. Atrik itu tidak mempunyai flagel. Yang kedua, monotrik. Ingat, mono artinya satu. Berarti dia hanya memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya. 2. Monotrik. Yang ketiga, lofotrik. Lofotrik mempunyai sejumlah flagel atau banyak flagel, tetapi hanya pada salah satu ujung. Yang keempat, amfitrik. Amfitrik mempunyai satu flagel, tetapi di kedua ujungnya. Yang kelima, peritrik. Memiliki flagel di seluruh tubuhnya. Perhatikan gambarnya, ya. Atrik tadi tidak punya flagel, jadi dia hanya bulat aja. Monotrik satu di salah satu ujung. Lofotrik banyak di salah satu ujung. Amfitrik satu tetapi di kedua ujung. Peritrik banyak di seluruh permukaan tubuhnya. Oke, diingat ya nak ya. Nah, yang kedua yaitu pili atau fimbriae. Merupakan alat untuk menempel pada permukaan substrat. Pili ada yang khusus digunakan untuk konjugasi, disebut pili seks. DNA bakteri dapat ditransfer dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain selama proses konjugasi atau proses reproduksi. Yang ketiga, kapsul. Merupakan selubung sel bakteri berupa ekstraselular polisakarida. Berupa kapsul bila melekat erat pada dinding sel atau berupa lendir dengan struktur longgar. Fungsi kapsul melindungi sel dari kekeringan dan serangan mikroorganisme lain. Alat untuk melekat pada permukaan, berperan dalam penyerapan ion selektif dan dalam interaksi inang patogen. Bentuk sel bakteri. Pada umumnya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu kokus, bacillus, dan spiral. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Kokus, bakteri yang bentuknya bulat. Kokus dibagi lagi menjadi monokokus, 1, ya, atau disebut dengan mikrokokus. Diplokokus, dia 2. Lihat gambarnya ya nak. Tetrakokus, tetra itu artinya 4. Sarkina. Sarkina itu segerombolan bakteri yang berbentuk bulat
tetapi dia membentuk kubus. Staphylococcus dia jika bergerombolan membentuk seperti buah anggur. Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Kedua, basil atau disebut dengan bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi, ada disebut monobacillus atau di sini cocoa bacillus. Ya. Monobacillus atau satu. Diplobacillus dia bergandengan dua-dua. Streptobacillus dia bergandengan membentuk rantai. Palisade dia membentuk seperti tabung. Ya. Nah, spiral. Spiral bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi, ada dia spiroset. Jika lengkung membentuk struktur yang fleksibel, dia seperti per. Ya, ada yang bentuknya vibrio atau koma dan ada yang berbentuk spiral. Jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Nah, itulah bentuk-bentuk daripada bakteri. Jenis-jenis bakteri. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi dua, heterotrof dan autotrof. Ya, heterotrof dan autotrof. Heterotrof artinya bakteri ini tidak dapat memperoleh makanannya dengan sendiri, tetapi dia dapat memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Zat organik tadi diperolehnya dari sisa-sisa organisme lain. Jadi bakteri heterotrof ini mendapatkan zat organik dari sampah, dari kotoran hewan, dari bangkai, sisa-sisa makanan. Nah, ini disebut dengan saprofit. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi dan mineral. Kedua, bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof. Dia dapat menghasilkan makanannya sendiri lewat memanfaatkan cahaya. Foto artinya cahaya. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang kedua, kemoautotrof. Berarti kemo itu kimia. Bakteri yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia. Contohnya nitrosomonas, di mana nitrosomonas ini dapat memecah nitrat atau NH3 menjadi nitrit atau NH2, air dan energi. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, maka bakteri dibagi dua, aerob yang membutuhkan oksigen, contohnya Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua, anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, misalnya Streptococcus lactis. Oke, sampai sini pertemuan kita tentang bakteri, jenis-jenis bakteri, dan Archaebacteria dan Eubacteria. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan. Ibu harap semuanya anak-anak ibu mengerjakan link tugas. Dan tugasmu juga kamu kerjakan. Kuis dan tugasnya dikerjakan sebaik-baiknya. Oke, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan.